Oke teman-teman semua, selamat malam. Malam ini kita akan update lagi berita seputar dunia kripto. Bagi kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan update informasi seputar dunia kripto setiap hari. Dan juga dicek untuk populer video kita di sini, playlist kita di sini. Mana tahu ada pengetahuan-pengetahuan baru yang bisa kalian dapatkan. Dan juga dicek untuk link Telegram kita, link referral kita, dan juga link donasi kita ada di deskripsi video di bawah teman-teman. Oke, dan kita akan ke data ekonomi ya. Untuk data ekonomi, jangan lupa teman-teman untuk jam 1 besok itu akan ada tingkat suku bunga oleh The Fed. Previewsnya adalah 4,5% dan forecastnya adalah 4,5% juga. Jadi diprediksi akan sama dengan forecast teman-teman. Dan kita bisa cek di bagian Fed Rate Monitor Tool. Di sini 100% itu mengarah ke 4,25 hingga ke 4,5% untuk tingkat suku bunganya. Apa yang terjadi kalau seandainya ini sama teman-teman ya? Menurut saya pribadi akan terjadi penurunan untuk Bitcoin. Kenapa kok bisa begitu? Alasannya adalah beberapa data ekonomi dari Amerika Serikat sebelumnya itu menunjukkan pelemahan terhadap US dollar, sehingga seharusnya memungkinkan untuk The Fed melakukan tingkat suku bunga yang lebih rendah atau melakukan cut rate teman-teman. Jadi kalau seandainya belum di cut rate juga, maka The Fed masih memandang kejadian di kedepannya itu akan lebih buruk lagi kalau seandainya di cut sekarang. Salah satu yang menjadi penyebab mungkin dari segi tarif impor Donald Trump untuk Meksiko, Kanada, dan juga China teman-teman ya gitu. Ada data lainnya juga di sini teman-teman yang dia itu masih berkaitan dengan tingkat suku bunga seperti FOMC Press Conference, FOMC Statement, dan juga FOMC Economic Projection. Dan untuk yang initial jobless claim, dia akan diprediksi beda tipis saja, namun akan mengalami kenaikan sehingga ini akan menunjukkan pelemahan terhadap US dollar. Nah, yang lebih parah di sini adalah dari Fed Manufacturing untuk Philadelphia. Previewsnya adalah 18,1 dan akan diprediksi mengalami penurunan hingga ke 8,8. Ini adalah jumlah yang lumayan teman-teman ya. Dan untuk existing home sales, previewsnya adalah 4,08 dan akan diprediksi 3,95 juta. Kita akan langsung cek untuk Fear and Greed Index. Untuk Fear and Greed Index di sini berada di angka 23 setelah sebelumnya itu berada di angka 25 dan minggu sebelumnya itu pernah menyentuh extreme fear di 19. Last month-nya adalah 37. Kita masih belum bisa berharap untuk ke extreme greed di 88 karena sentimen untuk kedepannya itu masih banyak yang negatif teman-teman ya, seperti itu. Untuk likuidasinya sekarang berada di angka 216,89 juta dolar. Untuk hari sekarang adalah hari ini teman-teman ya, adalah hari Rabu. Namun untuk likuidasi dalam beberapa hari terakhir saya lihat masih di angka 100 jutaan hingga 200 jutaan dolar saja. Itu mengindikasikan market sedang ini ya, mungkin wait and see untuk menunggu keputusan tingkat suku bunga oleh The Fed nanti teman-teman gitu. Dan untuk chart Bitcoin kita akan cek ya. Untuk chart Bitcoin sekarang berada di area 84.200-an. Untuk Ethereum berada di angka 2028. Ethereum di sini naik 5% ya, dan untuk XRP berhasil menyentuh 2,5 dolaran. Dia naik paling tinggi sepertinya di sini ya. Ya, teman-teman ya, di antara 20 koin dengan market cap paling besar di coin market cap itu paling tinggi adalah XRP yang mengalami kenaikan hingga 12% untuk hari ini. Dan untuk BNB kemarin sempat menyentuh ke area 640 dolaran, sekarang berada di area 610 dolaran. Solana di area 130 dolaran, dia naik juga sama seperti Ethereum ya. Nggak mau kalah sepertinya Solana teman-teman, dia naik 5% dan juga Ethereum naik 5,14%. Ada juga ada USDT, dia naik juga 5,9% dan rata-rata mengalami hijau di angka 5%. Ada hype di sini yang berhasil menyentuh 7% untuk kenaikan di hari ini, dan selebihnya itu di bawah 5% teman-teman ya untuk kenaikannya. Untuk berita dari Ethereum USDT belum ada ya, untuk BNB juga masih belum ada. Dan kabarnya untuk yang layer 2 dari Ethereum seperti Optimism itu akan melakukan upgrade juga, namun di 8 April ya.
Nah, itu gimana teman-teman ya? Mungkin untuk menyesuaikan ini ya, upgradean dari Ethereum-nya itu sendiri. Untuk Watcher Guru di sini, ada Ripple CEO Brett Garlinghouse dan mendeklarasikan victory after FEC officially drops lawsuit, yang berarti secara resmi SEC membatalkan gugatan kepada XRP ini teman-teman ya, dan ini sudah berakhir, ini selesai, kata dari CEO dari Garlinghouse teman-teman. Ada juga SEC officially drop Ripple XRP lawsuit, ya sama ya dengan yang di bawah ya, membatalkan gugatan untuk XRP oleh SEC. North Carolina Senator introduce bill to invest up to 10% of public funds into Bitcoin. Oke, jadi ada salah satu senator dari negara bagian Carolina Utara yang dia ini teman-teman yang memperkenalkan bagaimana untuk berinvestasi 10% dari dana publik ke dalam Bitcoin. Ada juga Ethereum yang reclaim di area $2000 ini teman-teman ya. Saya nggak tahu beritanya apa, apakah mungkin karena Well yang mengakumulasi Ethereum. Dia berada di angka $2000 sekarang. Dan untuk ini ada Nvidia partners with General Motors to build self-driving cars. Oke, jadi ada Nvidia yang akan ini ya, yang akan bekerja sama dengan General Motor untuk membangun sebuah mobil yang bisa mengendarai sendiri teman-teman, mungkin pakai AI. Ada dari negara bagian Amerika Serikat yang bernama Pentagon akan memotong sekitar 60.000 jobs atau 60.000 pekerjaan. Berarti ini akan membuat tingkat pengangguran dari Amerika Serikat naik lagi, tepatnya di negara bagian Pentagon teman-teman gitu. Oke, itu dia teman-teman ya untuk dari Watcher Guru, dan kali ini kita akan ke berita pertama. Untuk berita pertama di sini ada dari Formeme mengembalikan peluncuran token setelah pencurian BNB sebesar $130.000. Ada dari Formeme yang dia terkena kasus hackingan ya. Untuk yang dicuri itu adalah Binance Coin senilai $130.000. Dan untungnya di sini setelah serangan tersebut platform menghentikan fitur peluncurannya dan tim segera bekerja untuk meninjau situasi tersebut. Fitur peluncuran kembali ke Formeme pada tanggal 18 Maret setelah pemeriksaan keamanan menyeluruh yang mengonfirmasi pemulihannya. Semua individu yang terdampak negatif oleh pelanggaran tersebut akan menerima kompensasi. Jadi ya ketika terjadi hacking itu untuk platformnya sendiri sudah di maintain sementara, lalu di sini dia bilang juga akan diganti untuk pengguna-pengguna yang kena dampak negatif, dan di sini akan perlunya verifikasi dalam sistem sebelum menerima hasil pembayaran yang akan diproses sepanjang minggu. Formeme menghadapi kejadian manipulasi likuiditas yang menyebabkan kerugian antara 183.000 hingga $200.000. Dan dia di sini bagaimana cara melakukan hackingnya itu adalah dengan cara melakukan pembelian token tanpa izin sebelum waktu peluncuran dengan menghindari protokol transfer standar untuk mengubah likuiditas aset pada nilai pasar yang tidak terduga. Jadi tokennya itu belum luncur, namun untuk likuiditas dan juga harganya itu bisa dimanipulasi oleh hacker ini teman-teman ya gitu. Kita akan ke berita kedua. Untuk berita kedua, paus Hyperliquid terungkap tidak terkait dengan Korea Utara. Penyelidik on-chain ZSBT mengungkapkan bahwa Hyperliquid 50x leverage well yang banyak dibicarakan bukanlah seorang pedagang yang canggih. Faktanya, ia hanya seorang penjahat dunia maya yang secara sembrono berjudi dengan dana curian. Tidak terkait dengan Lazarus Group yang terkenal di Korea Utara. Adanya pola pencucian aset curian melalui perdagangan spekulatif yang sembrono. Jadi hacker ini sebenarnya memang tidak ada hubungannya dengan ini ya, dengan Lazarus yang berkaitan dengan grup terkenal di Korea Utara teman-teman ya. Dan kabarnya di sini dia itu membuka 50x ETH. Cuman saya agak bingung di sini ya. Dia membuka 50x ETH tetapi keluar dari short PTC. Nah, itu gimana teman-teman? Dan dia di sini menginvestasikan 17,82 juta USDC ke Hyperliquid untuk menetapkan perdagangan dengan leverage 40 sehingga nilai totalnya itu adalah $517 juta.
pada harga masuk 83.898 dan untuk ambang batas likuidasinya itu adalah di angka 85.559. Nah, itu dia teman-teman. Oke, kita akan ke berita berita ketiga. Senator Amerika Serikat Jeremy Miller sekarang percaya pada Bitcoin. Untuk berita ini, Miller yang dulunya skeptis kini telah menyatakan keyakinan pada mata uang kripto setelah menghabiskan waktu mempelajarinya. Saya berubah dari sangat skeptis menjadi lebih banyak mempelajarinya, menjadi percaya pada Bitcoin. Sama seperti kita teman-teman ya, yang dulu juga kita nggak percaya ketika harganya masih rendah, dan justru kita percaya ketika harganya sudah tinggi dan sudah diadopsi oleh Amerika Serikat. Perubahan sikap Miller dapat mempengaruhi pembuat kebijakan Amerika Serikat lainnya untuk lebih memperhatikan potensi Bitcoin. Ya, semoga saja untuk senator dari negara-negara ini banyak yang percaya kepada Bitcoin. Berita keempat, ada Optimism berencana upgrade Ethereum Petra pada April 2025. Di sini saya juga agak bingung teman-teman ya. Di sini Optimism tetapi di sini Optimisme. Menetapkan 8 April 2025 untuk peningkatan besar. Tapi di sini kita bisa melihat dengan dengan pembaruan perangkat lunaknya yang bernama OPGETH, ya berarti mungkin maksud dari berita ini adalah Optimism teman-teman. Dia ingin membuat upgrade yang sama namanya dengan nama dari Ethereum-nya sendiri, yaitu Petra upgrade di 8 April. Tetapi untuk yang Ethereum-nya sendiri itu kan ditunda ya hingga 25 April untuk penerapan mainnetnya, itu pun kalau yang HODL testnetnya berhasil teman-teman ya, atau berjalan gitu. Berita kelima, Nasdaq ajukan persetujuan ETF Polkadot. Apa artinya bagi investor? Oke, ada Nasdaq di sini yang mengajukan ETF untuk koin dari Polkadot dari 21 shares teman-teman. Kita akan lihat apakah harga Polkadot kedepannya bisa naik lebih tinggi. Dan kita akan lanjut ke berita ke-6. Breaking, salah satu altcoin tertua memutuskan untuk mengubah namanya. Namanya akan berubah total. Oke, ada dari EOS Network yang sekarang berubah namanya itu menjadi Vaulta seiring peralihannya ke perbankan Web3. Dan tujuannya adalah untuk menjembatani kesenjangan antara perbankan tradisional dan sistem keuangan terdesentralisasi. Kolaborasi dengan Cefu, Spirit Blockchain, dan Blockchain Insurance gitu. Apakah bisa memicu untuk kenaikan harga dari EOS coin ini? Kita coba cek di ini teman-teman ya, di EOS. Apakah bisa untuk harganya itu naik ya? Di sini malah turun teman-teman ya, dari 0,6 menjadi 0,5, bahkan ketika Bitcoinnya naik dia pun nggak naik teman-teman. Oke. Berita ke-7, krisis likuiditas Solana, volume perdagangan di DEX mencapai titik terendah tahunan. Ada Solana di sini yang dimana orang-orang itu mulai berhenti trading koin-koin gak jelas teman-teman ya. Bahkan sekarang udah pada 17 Maret itu mencapai titik terendah baru sejak awal tahun. Volume perdagangan terus menurun sejak 10 Januari. 97% lebih rendah dari nilai puncaknya. Tren ini menunjukkan bahwa pasar kurang yakin dengan prospek Solana. Ya tentu saja kurang yakin, gimana ini namanya nggak pede. Soalnya kan kalau Presiden Amerika aja bisa memanipulasi pasar dengan meluncurkan koin Trump, apalagi kita teman-teman ya, apalagi orang-orang yang tidak punya integritas teman-teman gitu. Ini berita ke-7 ya. Kita akan ke berita ke-8. Metaplanet luncurkan obligasi tanpa bunga sebesar 2 miliar yen untuk mendanai pembelian Bitcoin. Ada Metaplanet lagi yang di sini meluncurkan obligasi dan bisa ditebus di 17 September 2025, dan di waktu yang bersamaan dia juga membeli 150 Bitcoin tambahan. Bagus teman-teman ya. Semoga untuk institusi semakin banyak mengadopsi Bitcoin. Berita ke-9, Litecoin Foundation melaporkan amandemen ETF Hasdex akan mencakup Litecoin.
Nasdaq setelah mengajukan amandemen kepada SEC untuk memasukkan Litecoin ke dalam Nasdaq Crypto Index US ETF. Berencana untuk memasukkan Litecoin bersama dengan, jadi nggak hanya ada Litecoin aja, tetapi ada juga untuk Solana, XRP, Cardano, Chainlink, Avalanche, dan juga Uniswap yang akan dimasukkan ke ini teman-teman ya, Nasdaq Crypto Index US ETF. Berita ke-10, Trump dan Putin bahas perundingan damai untuk akhiri konflik Ukraina-Rusia. Ya, dari kemarin ini beritanya terus teman-teman, entah kapan damainya ya. Masih belum damai-damai aja seperti yang saya lihat dari berita-berita ini. Dalam pertemuan penting yang berlangsung lebih dari 1 jam, Donald Trump membahas isu-isu utama dengan Vladimir Putin, sementara Rusia mempertahankan pendiriannya tentang perang. Rusia menekankan perlunya upaya komprehensif untuk memperjelas kondisi perdamaian. Ya, apakah bisa damai teman-teman? Ya, semoga saja lah bisa damai ya. Berita ke-11, ini adalah berita yang agak aneh teman-teman. Jadi ada Justin Sun yang akan melisting koin TRX namun di jaringan Solana. Apakah dia skeptis dengan jaringan TRX-nya sendiri sehingga dia akan melisting di jaringan lain? Ya, dan ya katanya di sini TRX akan segera hadir di Solana, siap-siap untuk membeli dan berkolaborasi. Entah kolaborasi yang gimana yang dimaksud ya, kita akan tunggu ke depannya nanti teman-teman untuk berita dari TRX. Berita ke-12, MicroStrategy akan menerbitkan tambahan 5 juta lembar saham seri A Perpetual Strive Preferred Stock. Ada MicroStrategy di sini yang dia akan mengakumulasi Bitcoin lagi dengan ini teman-teman ya, untuk menerbitkan tambahan 5 juta lembar saham dari 10% seri A Perpetual Strive Preferred Stock dan akan tersedia pada harga $100 per lembar saham dan likuidasi. Pembayaran akan dilakukan setiap triwulan dan hanya dibayarkan secara tunai. Triwulan itu maksudnya 3 bulan sekali teman-teman. Gitu. Kita akan lanjut ke berita ke-13. Kami khawatir akan resesi, namun ada hikmahnya, Cathie Wood. Ada Cathie Wood yang khawatir dengan resesi, namun menurut dia di sini Gedung Putih meremehkan resiko resesi yang dihadapi ekonomi Amerika Serikat yang berasal dari kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Namun, Wood mengatakan kami khawatir akan terjadinya resesi, seraya menambahkan kami pikir perputaran uang melambat secara drastis. Oke, jadi yang dia ini takut, yang lain malah biasa-biasa aja teman-teman. Kalau berdasarkan data ekonomi sih masih, menurut saya pun masih biasa-biasa aja ya. Cuman sepertinya harus menunggu 1 kuartal hingga 2 kuartal lagi supaya kita bisa menilai apakah mungkin akan terjadi resesi untuk Amerika Serikat. Berita ke-14, ada koin Mubarak yang dia merayakan kesuksesan investornya ya. Kemarin itu listing dan melonjak hingga 70%, dan koin Mubarak ini listing di BNB Chain teman-teman ya, bukan di Solana Chain. Dan dia listing di platform Binance Alpha. Apakah udah ada di TradingView? Kita coba cek di TradingView apakah ada. Oke, ini ada teman-teman ya, Mubarak USDT. Harganya sekarang 0,1165 dan pernah naik untuk sebelumnya itu hingga ke ini teman-teman ya, hingga ke $2,2, dan kalau kalian beli di open candle di hari selanjutnya kalian tuh masih bisa untung 50% teman-teman gitu. Oke, kita akan ke berita ke-15. Penipu menargetkan kreditur FTX dengan email palsu selama pembayaran. Nah, ada dari ini teman-teman ya, ada dari kreditur FTX dengan email palsu selama pembayaran. Jadi kalau kalian ingat, FTX ini pernah kolaps dan itu kan akan dikembalikan untuk dana-dana dari kreditur mereka. Nah, ini dimanfaatkan beritanya oleh ini ya, oleh si penipu ini, dan modusnya sepertinya sama dengan kasus Coinbase yang juga kena teman-teman ya. Jadi user-usernya itu tipu-tipu dengan cara dikirimin email-email yang berisi link phishing teman-teman. Bahkan untuk mereka itu diminta untuk membuat wallet dengan seed phrase yang udah pernah dibuat oleh penipu itu sendiri. Berita ke-16, Crypto.com,
hadapi reaksi keras setelah pemungutan suara penerbitan CRO. Crypto.com menerbitkan 70 miliar token CRO setelah proposalnya memperoleh persetujuan 61,18% dalam pemungutan suara, di mana Crypto.com memegang 70% hak suara. Nah, ini memang tinggi, betul ya, memang tinggi. Cuman 70%-nya itu diisi oleh Crypto.com-nya itu sendiri, teman-teman. Ini gimana ceritanya, teman-teman ya? Vitalik Buterin menyoroti kekhawatiran sentralisasi. Ya, itu dia. Kok bisa 70% ini dipegang oleh Crypto.com itu sendiri gitu? Kenapa bukan mayoritas user lain? Berita ke-17 ada dari Maxc, luncurkan platform perdagangan hibrida DEX Plus. Jadi platform hibrida ini berarti kalian itu bisa berdagang untuk CEX dan juga untuk DEX ya. Jadi untuk koin-koin yang udah listing di CEX dan di DEX, kalian bisa trading teman-teman di satu platform ini. Menggabungkan perdagangan terpusat dan terdesentralisasi untuk meningkatkan pengalaman pengguna mulai 19 Maret 2025. Berarti udah berlaku ya? Ya udah berlaku seharusnya teman-teman ya. Berita ke-18, koin PI anjlok 17% dalam sehari setelah pembukaan 175 juta dolar. Inilah alasan investor khawatir. Ada koin PI di sini yang anjlok 17% dalam satu hari, dan ini bertepatan dengan peluncuran 129 juta token PI yang sangat dinanti-nantikan senilai 175 juta dolar. Mungkin ini ya, mungkin unlock kali ya. Masih kesulitan mempertahankan kepercayaan karena keraguan tentang masa depannya meningkat. Kini koin PI menghadapi skeptisisme yang semakin besar karena peta jalannya yang tidak jelas dan kemajuannya yang lambat. Memang lambat teman-teman ya, bahkan dari awal pun dia untuk IPO aja butuh ibarat katanya 6 tahun ya, lama amat. Salah satu kekecewaan terbesar bagi para pendukung PI Coin adalah kegagalannya untuk terdaftar di Binance. Meskipun 86% komunitas memberikan suara mendukung, ternyata gagal ya. Waktu itu kan pernah mau di voting di Binance ya, apakah akan di listing atau enggak untuk koin PI, dan ternyata nggak di listing ya. Walaupun sini udah 86% loh teman-teman. Gitu. Oke, itu udah teman-teman ya untuk 18 berita hari ini ya. Bagi kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan update informasi seputar dunia kripto setiap hari. Dan semoga apa yang saya bagikan hari ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video lainnya.